Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya TKI Saudi atau juga di channel TikTok Mas Jalal. Topinya agak miring ya. Gimana ya supaya nggak miring? Nggak apa deh. Siang hari ini kita mau mereview, kita akan unboxing satu item atau satu alat yang memang cukup urgent, cukup penting untuk kegiatan broadcasting atau untuk podcast video ataupun audio. Apa itu? Mikrofon punyanya merek Shure. Saya akan langsung tunjukin ya, biar nggak jadi penasaran. Oke, ini akan saya ambil nih. Ini barangnya masih fresh, baru saya beli. Saya beli salah bungkus, salah kreseknya. Saya beli di Ad-Dauliyah. Ini salah satu toko musik terkenal, alat-alat audio visual yang terkenal, yang terlengkap juga di Arab Saudi, banyak cabangnya. Bisa merujuk ke websitenya juga ada. Nah, ini dia barangnya. Shure. Ini ada harganya. Berapa harganya? Cukup mahal sih kalau dilihat dari kantong kita. 1.330. Udah termasuk include tax 15%. Tapi jangan khawatir, kalau mau beli ini dengan harga yang murah, artinya tidak terlalu berat di kantong, sekali beli kan 1.300, kita bisa cicil kredit pakai jasa finance ya. Ada satu lembaga yang biasa memberikan kredit secara flat dan itu tidak ada bunga. Jadi harganya 1.300 ya, tinggal dikali atau dibagi 4. Jadi kalau 1.300 kita beli pakai kredit, itu ada aplikasinya, Tamara atau Tabi. Kalau Tamara cuma 3 kali, itu 3 kali kredit. Kalau Tabi bisa sampai 4 kali kredit. Dibagi aja 1.330 dibagi 4, kenanya sekitar 330-an gitu. Jadi kita setiap bulan bisa nyicil 300-an real, bisa dapat barang yang 1.300 seperti ini. Nah, ini kenapa milih mic seperti ini atau mereknya Shure ini? Ini mereknya sudah terkenal ya, sangat masyhur di seluruh dunia lah. Saya yakin orang-orang yang berkecimpung di dunia audio dan rekaman video atau podcast pasti mengenal ya dengan merek ini. Shure namanya, SHURE. Tipenya modelnya MV. MV mana nih, kok miring sebelah. Nah nih MV podcast mikrofon. Nah, ini menariknya, selain ada bisa digunakan secara USB, juga bisa pakai kabel XLR. Apa gunanya XLR? Kalau XLR ini kita bisa nyambung ke device kita yang lain atau alat kita yang lain, seperti yang saya gunakan ini, bos. Coba dilihatin. Nah, ini sound card eksternal dan juga penguat suara saya yang saya gunakan, maksudnya agar lebih maksimal lagi ketika nyambung dengan mic. Oke, masih miring ya topinya, gini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita buka ya. Sebelumnya saya ingin tahu apa sih, kalau di review gampang sih, kalau mau dilihat speknya lebih jelas, buka aja di websitenya Shure. Dan di YouTube sudah banyak ya orang-orang bule itu sudah men-review apa aja kelebihannya, dan saya yakin dengan apa yang saya lihat dan saya baca dan saya tonton di YouTube itu memang cukup bagus reviewnya, hasilnya maksimal. Kita akan buka sekarang. Ini pada isolasinya. Ada sealingnya ya. Susah juga nih supaya tetap utuh si kardusnya. Kalau bisa sih jangan dirusak, biar nanti kalau kita lagi butuh uang kita jual lagi bisa masih laku. Ada kardusnya. Oke, kita buka. Apa sih dalamnya? Kita lihat. Ada sambutannya, welcome to better sound katanya. Artinya apa? Marhaban bisautin zayyid. Kalau bahasa Arab kira-kira begitulah. Oke ya, welcome to better sound. Kita buka lagi. Gimana cara bukanya nih?
Oh, ditarik aja ternyata. Ini ada plastik putih, ditarik. Bismillah. Agak ketat juga ini. Udah nggak ada lagi apa-apa. Jadi isinya ada karton lagi kayak gini. Kita buka. Kalau bisa usahakan jangan rusak deh kartonnya. Seperti yang tadi saya bilang, siapa tahu kita butuh duit, kita jual lagi kartonnya masih utuh. Kalau kartonnya utuh, semuanya ada, aksesorisnya kan masih bisa jual mahal. Ini ada stiker ya, dikasih hadiah buat ditempel di mana ya nih? Ya bisa di komputer, bisa di mobil juga kalau mau. Sorry, ini bukan stiker. Ini ternyata quick start guide. Jadi ini petunjuk tutorialnya bagaimana cara menggunakannya. Kalau pakai XLR katanya, kalau mau pakai kabel yang ada colokan 3 itu, saya nggak tahu sih istilah-istilah audio, malum awam ya, sekedar untuk memastikan aja. Jadi kalau kabelnya pakai XLR itu bisa nyambung, di belakangnya tinggal disambungin aja, masuk ke yang tadi itu saya liatin Bose audio apa namanya, external sound ya, external sound card, terus masuk ke laptop atau ke komputer. Kalau pakai USB gampang, tinggal colokin kabelnya ke USB yang kecil, yang kayak speaker itu masuk ke mikrofon, yang USB-nya ke handphone. Oh maaf, ini sorry ya. Yang ada juga ternyata di sini ya bisa pakai headset, bisa pakai mikrofon. Jadi kalau kita mau dengar pakai mikrofon, buat monitoring langsung nempel, masukin ke sini. Pakai USB langsung ke komputer. Ini buat connection. Touch panelnya, wow, oh masya Allah lengkap ya. Ternyata fasilitas atau fiturnya cukup komplit. Oke deh, daripada kita buka petunjuknya serba mengambang, kita langsung aja buka nih kardusnya yang dalam. Nah ini dia. Ini saya kirain stiker, ternyata cuma kardus aja, hiasan sama. Nah ini dia dalamnya nih. Ini dia dalamnya. Hitam. Saya milih hitam karena saya senang yang hitam-hitam. Hitam-hitam soalnya nggak kelihatan kotor ya. Kalau kotor kan gampang kelihatan. Oh iya, standingnya ini. Kayaknya kita perlu mounting ini. Nah ini dia. Tuh kan. Berat juga nih. Mungkin ada sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo. Cukup gede ya. Tapi kelihatannya kalau kita lihat di monitor atau di online shop itu nggak begitu gede. Ternyata gede juga ini. Tuh lihat. Ini sih emang gagah ini. Dari penampilan dan nah ini nih yang saya tadi omongin. Yang ini XLR, yang ini buat headset atau buat apa namanya? Yang buat telinga itu handphone ya. Ya, dan ini buat USB. Kalau saya akan pakai yang XLR ini. Kalau pakai XLR berarti kita harus beli kabel XLR-nya. Tapi kalau untuk USB saya kira ada di dalam sini. Nah ini dia. Dikasih ya, ada USB-nya. Ada kabel USB buat ini buat cardioid ya, artinya buat nyambungin kalau kita nggak punya eksternal audio, eksternal sound card, kita bisa langsung pakai ini, nyambung ke komputer. Tapi kalau mau pakai XLR, dan ini saya yakin lebih mantap karena akan masuk ke sound card device yang menguatkan suara kita seperti mixer, kita perlu kabel XLR. Dan kebetulan saya juga alhamdulillah udah beli juga sih kabel XLR-nya. Saya ambil ya. Nah ini dia kabel XLR-nya. Saya beli yang merek York. Dan ini yang ada mereknya satu-satunya di Audolia itu, toko peralatan audio yang lengkap tadi. Nah ini kan. Ini kalau kita masukin ke sini. Ini XLR-nya. Nanti ini masuk ke bagian device yang penguat suara tadi itu, atau semacam mixer gitu. Oke,
Jadi nanti akan kita tes bagaimana hasilnya. Ini yang saya gunakan mic ini sama dengan ini mereknya Shure, cuma ini yang murah meriah yang 300 realan. Yang sekali cicilan aja bayar langsung cash. Nggak cicil berarti ya. Oh iya, jangan lupa satu lagi supaya ini mantap. Saya masih ada ini. Saya beli juga apa ini? Ini adalah mounting ya atau standing buat kita bicara di depan komputer atau kita di atas meja gini. Jadi enak kan? Ini. Oh, nggak masuk. Mountingnya bukan yang ini ternyata. Saya keliru jalan. Oh, sebentar, bisa diputar ini, bisa diganti. Ya, mountingnya dicopot yang pegangan mic ini. Kayaknya sih bisa masuk ini. Ya, oh nggak masuk juga. Nggak masuk juga. Ini kayaknya harus beli lagi mountingnya nih, tempat duduknya atau standingnya. Nggak masuk, ini gede banget tuh, lihat. Ini ukurannya gede, beda size antara ceking sama yang gendut nih. Oke, nanti kita lanjut dengan tes suara dari ini. Apa hasilnya? Kalau sama berarti 1.000 real merugi. Mendingan beli yang 300 real seperti ini. Yang ini 1.300. Tapi saya belum atur ya. Ini masih standar atau defaultnya yang punya mic ini. Satu lagi, jangan lupa ternyata saya belum beli standingnya. Standingnya ini salah saya beli. Nggak masuk. Terlalu kecil, kurang gede. Ada juga standing punya webcam nih. Ini lebih kecil lagi, nggak bisa masuk. Oke, nanti akan kita dengar hasilnya. Mana yang lebih bagus antara mic yang 300 real atau yang 1.300. 1.300 kebalik, ini 1.300, ini yang 300 real. Kalau seandainya ini lebih baik atau sama, mendingan beli yang 300 real ini dengan selisih yang cukup signifikan 1.000 real. Terima kasih. Assalamualaikum.